Halo, saya akan membahas kali ini tentang kesalahan mahasiswa yang perlu dihindari agar dapat lancar dalam penulisan karya tulis ilmiah. Tentunya, mahasiswa semester akhir akan menghadapi sebuah problema di mana mereka harus menyusun sebuah judul atau outline, kemudian membuat sebuah laporannya, dan pada akhirnya dia harus menyelesaikan penulisan karya ilmiahnya dalam bentuk publikasi. Nah, mari kita simak ada beberapa kesalahan yang perlu dihindari. Oke. Pembahasan pertama kita adalah, saya sangat menyarankan para mahasiswa untuk menghindari namanya budaya copy paste. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Jadi sebelum kita menyusun sebuah laporan tugas akhir, ada baiknya setiap mahasiswa melakukan kajian terlebih dahulu terhadap topik yang akan dibahasnya. Nah, saya sangat menyarankan gunakan aplikasi Mendeley, kemudian gunakan Search Mendeley, fitur Search Mendeley maksud saya ya. Kemudian gunakan beberapa referensi misalnya Google Scholar ataupun e-resources Perpusnas untuk mencari referensi yang relevan dengan topik kajian yang dibahas dalam tugas akhirnya. Ya, kira-kira sekitar 20 sampai 30 sumber referensi itu silakan dibaca, dicari dengan baik ya, tentunya yang relevan. Baca dengan baik, eh, bagaimana mereka mengupas objek penelitian mereka, bagaimana cara mereka mengulasnya atau membuat penjelasannya, dan tarikan kesimpulannya apa. Itu penting sekali untuk kita membuat ya pemetaan terhadap kajian-kajian yang relevan dengan punya kita. Jadi, agar menulis kita nanti lancar, pada baiknya mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, membacanya terlebih dahulu untuk menambah pengetahuan dan kosakata kita. Sehingga kita tahu, oh ternyata struktur menulis itu seperti ini, sehingga bisa membuat lancar dalam penulisan. Oke, yang berikutnya adalah ya, hindari yang namanya penggunaan sumber dari Wikipedia, Blogspot, ataupun sumber internet bebas. Sangat-sangat tidak disarankan ya. Jadi silakan dihindari karena sumber tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sumber bebas sebaiknya dihindari karena setiap orang bisa berkesempatan untuk mengisi konten di dalam. Nah, sangat sulit untuk kita melacak kebenaran dari informasi yang disajikan, baik Wikipedia, Blogspot, ataupun sumber internet bebas. Jadi, silakan gunakan sumber elektronik ataupun sumber tercetak seperti buku, artikel jurnal, ya. Nah, itu akan sangat lebih baik. Berikutnya, ini masalah sekali ya. Masalah yang paling sering terjadi adalah kesalahan teknis seperti kesalahan dalam pengetikan atau typo. Kemudian tanda baca yang tidak tepat. Contohnya nih ya, paling banyak salah. Penggunaan titik dua. Penggunaan titik dua itu tidak harus dipisahkan dari kata terakhirnya, tetapi harus digabung. Sebagaimana ketika kalian menulis, misalnya tanda titik setelah tanda kata misalnya. Kata titik. Nah, itu kan tidak dispasi. Jadi, penggunaan titik dua pun tidak perlu dispasi. Menempel dengan kata terakhir. Oke. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian kata hubung di awal kalimat ini paling sering dan sangat-sangat sering. Kesalahan mahasiswa yang sangat fatal dan hampir terjadi di semua angkatan, di semua semester bahkan ya saya temukan. Ya, jangan lagi pernah menggunakan kata awalan di, gitu ya, di dalam di awal paragraf dan ya. Kemudian kata sambung semacam sedangkan, oleh karena itu, namun, tetapi. Nah, itu jangan pernah lagi ada di awal kalimat. Nah, karena seharusnya kata-kata hubung itu diberi tanda koma, ya, kemudian baru dituliskan sedangkan bla bla bla. Nah, sebenarnya kan kata-kata hubung itu untuk membandingkan sesuatu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita mengemasnya dalam satu kalimat yang utuh? Ya, jadi ada kalimat inti dan ada kalimat penjelas. Ini jangan dipisah menjadi dua kalimat yang berbeda, tetapi jadikan satu kesatuan. Ada kalimat inti dan ada kalimat penjelas. Itu akan lebih baik. Jadi, tolong hindari yang namanya penggunaan kata sambung di awal kalimat ataupun di awal paragraf. Itu salah besar. Oke, berikutnya ada pengutipan langsung. Ini banyak sekali terjadi juga ya oleh mahasiswa. Tidak disarankan menggunakan kutipan langsung panjang, apalagi kutipan langsung panjangnya yang bisa lebih dari 4 kalimat
atau 4 baris gitu ya. Wah, itu parah banget itu. Jadi silakan kalian hindari, cukup ambil inti poinnya apa gitu ya, bagaimana Anda bisa menerjemahkan makna dari part tersebut itu jauh lebih baik. Jadi kalau memang harus mengutip langsung, silakan buatlah kutipan langsung pendek saja dan ambil inti poinnya saja ya. Akan lebih baik lagi kalau kalian bisa melakukan parafrase. Nah, jadi saya sangat menyarankan untuk pengutipan langsung benar-benar inti poinnya saja, tidak perlu panjang sampai 4 baris pengutipan, bahkan melakukan pengutipan dalam satu halaman tulisan laporan kalian itu mengutip dengan kutipan yang sama dari sumber yang sama. Itu juga tidak disarankan ya. Lebih baik ada kombinasi dari pakar yang lain. Ya, jadi dalam pembahasan tersebut bagaimana kita menguraikan ya, itu kesalahan yang paling sering terjadi. Nah, kemudian terakhir adalah minimum baca, ini akan menjebak mahasiswa juga dalam penyusunan laporan tugas akhirnya ya, karena katanya akan muter-muter di situ saja. Artinya cara membahasnya itu tidak kreatif, cara membahasnya terlalu monoton, sehingga pembaca akan jenuh dengan model atau gaya bahasa yang dia gunakan. Kita ketemu lagi kata itu lagi, kita ketemu lagi dengan kosakata itu lagi, dan akhirnya menemukan kejenuhan. Wah, ternyata dari situ kita bisa mengukur tingkat aktivitas membaca dari si penulis itu sendiri. Semakin monoton kalimat yang dia paparkan, dia gunakan dalam penulisan, maka kita bisa tahu mereka minim membaca. Jadi sangat saya sarankan membacalah yang banyak ya. Temukan sumber-sumber referensi sesuai topik kita minimal 20 sampai 30 dan sumber-sumber harus mutakhir, artinya 10 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya tahunnya ini adalah tahun 2023, maka carilah yang terakhir tahun 2013 ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sarankan buat kalian. Tolong hindari itu agar penulisan tugas akhir kalian segera selesaikan. Selamat berjuang, semoga diberikan kelancaran. Bye.